Shalom, berjumpa dengan saya Ibu Pendeta Lin Kuhuwayo. Di hari yang baru ini saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Kita semua diberkati Tuhan. Dalam kondisi apapun Tuhan bersama-sama dengan kita di hari yang baru ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, seperti biasanya kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita mohon pimpinan kuasa Allah Roh Kudus memberkati kita semua dalam merenungkan firman Tuhan di hari yang baru ini. Kita berdoa. Kembali kami berjumpa di hari yang baru ini ya Bapa Surgawi. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kami napas hidup baru, kekuatan dan kesehatan. Urapilah kami Tuhan, setiap Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan. Berkati dan urapi kami. Berikan kami sukacita dan setia untuk mendengarkan akan kebenaran-Mu. Biarlah Bapa yang menyempurnakan semua itu dalam lubuk hati kami. Hamba sebagai manusia Tuhan tidak ada apa-apanya. Tapi hamba percaya kuasa-Mu yang ajaib yang dapat menyempurnakan firman ini di dalam hati kami masing-masing. Berkatilah kami ya Tuhan. Urapilah kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dari firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema yang saya angkat di hari yang baru ini ialah memelihara kita dengan penuh cinta kasih. Bapak Ibu Saudara, tentu kita bangga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa? Sebab kasih-Nya berbeda dengan kasih manusia. Kita melihat bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Mereka hidup di bawah berkat Allah. Allah membawa mereka kembali karena kasih-Nya yang kekal untuk umat-Nya. Kalau kita baca pada Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dan ini suatu komitmen dengan Abraham bahwa Israel akan memiliki sukacita, damai sejahtera, kemakmuran dan persekutuan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita merenungkan kasih Tuhan yang memelihara kita dengan penuh cinta kasih. Sekali lagi saya mau katakan, kasih Allah berbeda dengan kasih manusia. Sebab kasih manusia sering berubah-ubah. Kasih Allah tidak pernah berubah. Ia sudah menebus kita dengan darah-Nya yang kudus, dengan darah-Nya yang suci karena dosa umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Ia sudah mengorbankan diri-Nya untuk umat manusia. Oleh sebab itu, kasih Tuhan berkorban demi umat manusia.
Kasih Tuhan yang begitu luar biasa memelihara kita dengan penuh cinta kasih. Kasih manusia berubah-ubah tergantung situasi atau kondisi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan kita kasih-Nya tidak pernah berubah. Ini yang harus kita renungkan setiap saat dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus lebih mencari Tuhan. Kita siapkan waktu-waktu khusus untuk menghampiri Tuhan dalam doa kita. Kita menaikkan syukur di dalam kehidupan kita karena kehadiran Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu memelihara kita sepanjang perjalanan kita di hari yang baru ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus rindu cinta akan kasih Kristus. Kita harus melekat dalam kasih Kristus, dan kasih Kristus itu harus melekat dalam hati kita, supaya apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan bisa terpenuhi. Tinggalkan rasa kecewa, tinggalkan rasa sakit hati kita, supaya kita harus merasakan cinta kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Marilah kita memandang kepada kasih Yesus di Kalvari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita ragu-ragu menerima kasih-Nya. Karena anugerah kasih Kristus itu yang kita banggakan dalam setiap kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Andalkan cinta kasih Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita terus memelihara kasih Kristus itu sepanjang perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di hari ini, marilah kita andalkan kasih Kristus yang memelihara kita dengan penuh cinta kasih. Semoga kasih Kristus terus mengalir dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Shalom.